daging itu selesai dicerna paling sedikit itu 8 jam, saudara. Bayangkan kalau orang makan daging jam 8 malam, maka dia baru habis jam 4 subuh. Kenapa orang makan daging malam gak bisa tidur nyenyak? Sebab tubuhnya kerja terus untuk mengolah itu. Jadi jangan makan daging kalau sudah malam. Maka itu malam makanlah gaya orang miskin. Kenapa? Karena itu aturan Alkitab. Maaf, saya cuma cerita, bagi yang kenal saya sudah lama. Pendeta-pendeta yang seperti saya suka keliling pelayanan, itu tubuhnya sudah gak karu-karuan. Kalau masuk surga pasti jalannya miring karena kelemon. Surga pintunya sempit. Maaf. Kenapa saya bisa tetap seperti dari dulu? Karena saya pakai aturan Alkitab untuk saya makan. Saya nggak geragas. Saya merasa sayang. Perut saya bukan sapi tank. Ingat itu. Jangan tersinggung. Orang yang geragas itu nganggap perutnya adalah sapi tank. Semua dimasukkan jadi tempat pembuangan. Bukan. Jaga itu baik-baik tubuh kita. Jadi jangan asal mendoakan orang sakit. Periksa dulu sakitnya karena apa. Setuju sekarang? Oke, saya kembalikan lagi. Ini penting sekali kita belajar supaya kita tahu dalam hidup ini Tuhan mau apa atas kita. Jadi kenapa dia pakai garam dan terang bukan pakai yang lain, saudara? Karena dia ingin semua kita jadi berkat di dunia ini. Amin. Nah, kalau kita jadi berkat tapi sakit-sakitan, gimana orang bisa memuliakan Tuhan? Maka itu kita harus jaga hidup kita baik-baik supaya Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita semuanya. Dan ini yang kita mau ambil dalam hidup kita ini. Jadi kehendak Tuhan nggak perlu dipuasakan lagi karena sudah ada. Di mana? Mari kita lihat ayatnya. 1 Timotius 2 ayat 4. Kita lihat ayat ini. Bagaimana Bapak kita berfirman. Nanti saya akan kembali sedikit soal puasa. Ya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang mengendaki supaya berapa orang? Semua orang diapakan, diselamatkan dan memperoleh apa? Pengetahuan akan kebenaran. Jadi sudah jelas kehendak Bapa di surga adalah apa? Loh, masa lupa? Menghendaki berapa orang? Semua orang diapakan? Diselamatkan. Jadi untuk apa kita puasa lagi? Kalau kehendaknya sudah jelas. Lalu kita puasa untuk apa kalau begitu? Saya selalu mengajar puasa Musa. Ya, siapa yang baca majalah Bahana edisi bulan ini menjelang puasa, tulisan saya dimasukkan di situ. Dan banyak orang yang telepon saya baru ngerti soal puasa. Saya ambil puasa Musa. Ketika Tuhan memanggil Musa untuk naik ke gunung, Musa nggak dibilang oleh Yahweh berpuasa Musa, tidak. Yahweh hanya berkata, naiklah, aku mau jumpa engkau. Jadi Musa tidak persiapan. Begitu Musa bertemu dengan yang Maha Kudus, langsung kekudusan itu melingkupi Musa. Maka seluruh metabolisme tubuh Musa ditelan habis oleh kemuliaan. Jadi Musa tidak pernah tahu kalau itu sudah 40 hari. Dia tidak tahu, saudara. Jadi 40 hari itu Musa tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak kencing, tidak berak, tidak mandi, tidak semuanya. 40 hari. Jadi puasa yang benar itu bukan puasa seperti agama-agama lain berpuasa. Tapi puasa kita adalah begitu asiknya bersekutu dengan yang kita kasih sampai lupa makan dan lupa minum. Mengapa orang yang jatuh cinta warak terus? Betul tidak saya berkata? Kenapa orang pacaran merasa kenyang terus? Karena ada yang dikasih. Nah, jadi Musa itu puasa bukan karena dia siap puasa. Lihat kalau gereja puasa, maaf jangan marah ya, saya ambil contoh umum, tidak semuanya memang. Ketika gembala umumkan, saudara Rabu depan kita puasa. Biasanya orang Kristen nggak tahu arti puasa, Selasa malam makanya wakeh karena Rebunya mau puasa. Itu salah.
Justru kalau besok puasa sekarang makan kenyang, besok malah cepat lapar. Karena energinya habis untuk ngolah makanan waktu tidur. Justru kalau mau puasa yang benar, sedikit-sedikit dikurangi. Sebelum puasa agak lama, mulailah makan sehari 2 kali. Setelah seminggu sehari 2 kali, sehari sekali, baru puasa. Itu lebih bagus. Tapi lagi sekali puasa kita beda. Begitu kita puasa, kita sibuk dengan Tuhan. Hanya dengan Tuhan. Maka itu Kristen puasa tidak boleh bekerja, tidak boleh ke sekolah. Nggak ada gunanya. Itu puasa agama di dunia. Dengan maksud supaya Tuhannya kasihan. Sehingga kita tahan lapar, tahan minum. Akhirnya Tuhan mereka berkata, daripada kamu mati tak turuti wis gitu. Bukan itu puasa kita. Tapi kita mencari kehendaknya. Maka itu Musa bersekutu dengan Yahweh tanpa tahu sudah berapa hari, dan dia tidak punya persiapan apa. Jadi puasa yang benar, saudara, adalah puasa karena kita bersekutu dengan Bapa di surga. Katakan amin. Maka itu kalau puasa lebih baik menyendiri, cari tempat yang sunyi, jangan diganggu. Handphone pun harus mati yang punya handphone, karena supaya nggak ada orang berhubungan kita hanya dengan Tuhan saja. Nah, sekarang kita ketemu. Ternyata kehendak Tuhan kita cuma satu, yaitu apa tadi? Semua orang diselamatkan. Ingat, bukan dikristenkan, beda. Seringkali gereja nggak mengerti. Kalau kita pakai kata mengkristenkan, itu perang besar di negara ini. Sebab siapa yang akan kita kristenkan kalau bukan yang mereka itu? Loh, betul nggak? Ini namanya perang. Tapi menyelamatkan semua orang dengan mengkristenkan semua orang itu beda. Maka itu kita jadi garam dan terang. Injil itu menurut Alkitab hanya punya 4 macam. 1, air. Lihat Alkitab Yesus berkata, aku air hidup. Injil itu air. Nomor 2, Injil itu garam. Nomor 3, Injil itu terang. Nomor 4, Injil itu kasih. Mari kita tanya, ada manusia nggak butuh 4 ini dalam hidup? Jawab, ada tidak? Tidak. Semua orang butuh air. Nggak ada orang nggak butuh air. Orang bisa tahan nggak makan berhari-hari, tapi orang nggak bisa nggak minum karena perlu cairan. Jadi kalau kita nyatakan Yesus kepada dunia, orang pasti terima karena itu air dibutuhkan oleh semua orang. Garam, tidak semua orang butuh gula, tapi semua orang butuh garam. Di sini ada ceritanya, saudara baca. Nomor 3, hanya petapa yang nggak butuh terang. Betul, semua manusia normal butuh terang. Kalau kita datang kepada mereka bawa terang, orang pasti akan datang. Saya beri ilustrasi. Walaupun tidak semua saudara pernah ke hutan, kalau saya sering dalam pelayanan. Bayangkan kalau suatu hari kita jalan di hutan, di gunung, di hutan yang lebat. Tiba-tiba penerang kita yang kita bawa, mungkin baterai, mungkin obornya habis, baterainya habis, minyaknya gelap, kita nggak tahu kiri kanan. Kebetulan malam itu cuaca pun gelap, nggak ada bintang, nggak ada bulan. Saya tanya kepada saudara, dalam keadaan panik seperti itu, tiba-tiba di kejauhan kita lihat ada nyala api. Kita nggak tahu itu siapa. Muncul apa? Pengharapan. Kenapa muncul pengharapan? Sebab tidak ada macan ngurupi geni. Tidak ada harimau nyalakan api, tidak ada monyet pasang api, tidak ada. Kalau ada terang di tengah hutan, itu pasti orang. Betul? Apalagi demit nggak mungkin nyalakan api. Itu sebabnya begitu kita lihat terang, langsung timbul harapan, ada orang. Tapi saya teruskan, mungkin itu perampok yang lagi sembunyi di tengah hutan. Buat kita yang sudah panik, nggak tahu siapa mana-mana, walaupun tahu itu perampok, tetap ada harapan nggak? Tetap ada, karena kita ketemu terang. Kristen, kalau kita jadi terang dan jadi garam, kemanapun kita pergi, orang akan cari kita. Tidak ada agama dan Tuhan di agama apa saja yang pernah berbicara tentang 4 hal ini kecuali Tuhan kita. Tidak ada. Maka itu kalau kita menyatakan 4 hal ini, yang keempat kasih. Saudara dengarkan, Alkitab adalah satu-satunya buku, bukan 2, bukan 3. Hanya 1 buku di dunia yang namanya Alkitab, yang ada tulisan definisi
Apa itu kasih? Itu 1 Korintus 13. Daging itu selesai dicerna paling sedikit itu 8 jam, saudara. Bayangkan kalau orang makan daging jam 8 malam, maka dia baru habis jam 4 subuh. Kenapa orang makan daging malam gak bisa tidur nyenyak? Sebab tubuhnya kerja terus untuk mengolah itu. Jadi jangan makan daging kalau sudah malam. Maka itu malam makanlah gaya orang miskin. Kenapa? Karena itu aturan Alkitab. Maaf, saya cuma cerita. Bagi yang kenal saya sudah lama. Pendeta-pendeta yang seperti saya suka keliling pelayanan, itu tubuhnya sudah gak karu-karuan. Kalau masuk surga pasti jalannya miring karena kelemon. Surga pintunya sempit. Maaf. Kenapa saya bisa tetap seperti dari dulu? Karena saya pakai aturan Alkitab untuk saya makan. Saya nggak geragas. Saya merasa sayang.